Hello everyone, I'm Uncle Teno. Welcome back. How are you guys doing today? Are you guys doing good? Good. Well guys, ini adalah video ke-16. Ya, di video ke-16 ini kita masih berkutat tentang tense. Dan ini termasuk salah satu tense yang sering keluar di any kinds of English tense, yaitu simple future tense. Pastikan Anda tonton terus video ini sampai selesai, karena seperti biasa di bagian akhir video kita akan backup materi kita dengan simulasi soal-soal. Let's get started. Oke guys, untuk mampu menjawab soal-soal tes bahasa Inggris terkait dengan simple future tense ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, simple future tense berbicara tentang masa depan guys. Jadi menujunya ke depan, baik berupa rencana ataupun prediksi. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti berlaku untuk semua tenses, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum menjawab soal adalah deteksi keterangan waktu atau adverb of time. Dan khusus untuk simple future tense, karena dia berbicara masa depan, maka pastikan Anda menemukan keterangan waktu seperti ini. Yang pertama, tomorrow, besok. Kemudian yang kedua, pastikan ada kata later, nanti. Kemudian soon, segera. Kemudian yang berhubungan dengan next. Misalnya next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. Dan semua yang menuju ke depan. Dan satu adalah yang harus kita ingat, kalau misalnya ada kata in the future, di masa yang akan datang, itu tentu saja termasuk dalam simple future tense. Ini harus dihafal. Next, berikutnya adalah kita bermain rumus sekarang. Katakanlah di soal nomor 10 kita udah dapat lihat ada tomorrow, ada next year. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjawab soal itu dengan benar? Kita hafal rumus sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan. Kalau misalnya dia berbentuk kalimat positif atau berita, maka pastikan rumusnya adalah subject. Semua subject guys, subject pukul rata. I, you, they, we, she, he, it. Semua subject ditambah dengan kata will yang berarti akan. Kemudian verbnya adalah verb satu murni atau verb dasar. Jadi rumus untuk kalimat positif adalah subject plus will plus verb dasar atau verb satu. Contoh, I will go to Bali next week. You will go to Bali next week. They will go to Bali next week. We will go to Bali next week. She will go to Bali next week. He will go to Bali next week. Kalau it, benda jarang ya ke Bali minggu depan. Jadi itu adalah rumus untuk kalimat positif, kalimat berita. Sekarang kita menuju ke rumus kalimat negatif. Oke guys, kalimat negatif adalah kalimat menyangkal, lawan dari kalimat positif, sehingga wajib kudu ada kata not yang berarti tidak. Posisi not di sini adalah setelah will menjadi will not atau disingkat won't, V-O-N-T, mohon maaf, koma, kemudian T, koma di atas ya, won't, will not. Jadi posisinya sama ya, yaitu subject, kemudian will, kemudian not atau disingkat won't, kemudian verb juga kembali ke dasar atau verb murni. Contoh, kalau tadi saya akan pergi ke Bali minggu depan, I will go to Bali next week. Coba kita buat saya tidak akan pergi ke Bali minggu depan menjadi I will not atau I won't go to Bali next week. You won't go to Bali next week. We won't go to Bali next week. She won't go to Bali next week. Sorry. He won't go to Bali next week. It won't go to Bali next week kalau ada it-nya. Itu bentuk kalimat negatif. Sekarang kita menuju ke yes no question. Oke guys, next bentuk kalimat ketiga adalah yes no questions atau mohon maaf kalimat interrogatif yang jawabannya cuma dua. Kalau ya yes, kalau tidak no. Di sini rumusnya adalah will tadi kita taruh paling awal kalimat, kemudian dilanjutkan dengan subject I, you, they, we, she, it, baru verb satu murni. Contoh misalnya di sini kalau ditaruh di depan itu bermakna akankah.
Akankah kamu pergi ke Bali minggu depan? Atau apakah kamu akan pergi ke Bali minggu depan? Maka will taruh di paling depan. Will you go to Bali next week? Will they go to Bali next week? Will we go to Bali next week? Will she go to Bali next week? Will he go to Bali next week? Will taruh di depan. Kalau jawabannya ya, yes I will. Kalau jawabnya tidak, no I will not. Atau no I won't. Very simple. Oke, next yang terakhir, yang keempat adalah bentuk kalimat dengan menggunakan kata tanya WH questions atau kata tanya yang diawali dengan huruf W atau H. Sekarang misalnya kita pakai kata where, di mana. Kita mau nanya, di mana atau kemana. Kemana kamu akan pergi minggu depan? Jadi where-nya ditaruh paling depan, kemudian ditambah kata will, subject, baru verb one atau verb satu murni. Contoh, saya mau nanya, kemana kamu akan pergi minggu depan? Bunyinya adalah where will. Sekali lagi, where will you go next week? Where will they go next week? Where we will go? Sorry. Where will we go next week? Where will she go next week? Dan where will he go next week? Jadi urutannya adalah where atau WH question, kemudian plus will, plus subject, plus verb satu murni. Itu rumusnya. Cool. Oke guys, setelah kita membedah materi ini secara lengkap, maka seperti yang saya sampaikan di awal video ini, kita backup materi kita untuk lebih memahami pemahaman kita. Mari kita kerjakan simulasi soal-soal berikut ini. Itu tadi bedah materi dan contoh simulasi soal. Jangan lupa tulis jawaban Anda di kolom komentar video ini dan akan kita bahas bersama. Thank you very much for watching. Jangan lupa tonton terus channel ini karena kita akan terus mengupload video-video yang bermanfaat untuk persiapan Anda menghadapi tes bahasa Inggris. Once again, thank you very much for watching. I'm Uncle Tono.